Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Januari 2025, yang saya dalam firman Tuhan 2 Tawarik 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Ayat yang ke-42, ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hamba-Mu itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini menjumpai kita semua, ya, di 2 Tawarik 6 ayat yang pertama. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam di dalam kekelaman. Ya, jadi Tuhan diam di dalam kekelaman. Dia memutuskan, ya, dipercayakan kepada Salomo ini, ya, kekelaman, ya, mendirikan rumah Tuhan, bait Allah. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi Tuhan mempercayakan Salomo untuk mendirikan bait Allah, rumah Tuhan di kekelaman, ya, di Yerusalem. Ya, di ayat yang kedua, sekarang aku telah mendirikan rumah kekediaman bagimu. Ya, jadi Tuhan, Salomo mendirikan rumah kediaman bagimu di tempat engkau menetap selama-lamanya. Ya. Jadi Salomo mendirikan bait rumah Tuhan. Ya, dipercayakan Bapak Saudara. Ya. Di ayat yang ketiga, kemudian berpalinglah raja lalu mendekati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ya. Jadi diberkati. Ya. Bangun rumah Tuhan makin diberkati. Salomo diberkati karena dia membangun rumah Tuhan. Ya, bait Allah, ya, di Yerusalem. Ya, makanya kaya dia Salomo. Ya. Dipercayakan kepadanya. Ya, hartanya berlimpah-limpah. Ya. Kita juga begitu, Saudara. Ya. Kalau Tuhan memberkati kita, kita jangan berdiri. Dapat kerja, ya, jangan bersungut-sungut. Tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, jangan mengeluh. Ya. Semakin kita bersyukur kita diberkati. Ya. Di ayat yang ke-13, 2 Tawarik 6 ayat yang ke-13, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta. Ya, jadi Salomo membuat mimbar panjang 5 hasta. Ya. Terbuat dari tembaga. Lebarnya 5 hasta. Ya. Dan lebar mimbar itu 5 hasta. Dan tingginya 3 hasta. Ya. Yang ditaruh di dalam halaman, ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Ya. Jadi Salomo ini merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Dia sangat bersyukur dan bersukacita. Ya, membuat mimbar yang megah itu, memuliakan nama Tuhan. Dan dia mengajak bangsa Israel, ya, untuk berbakti dan menyembah kepada Tuhan yang Esa, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Ya. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita jangan balik belakang lagi, tetap maju terus. Baca Alkitab, ya, supaya diberkati lagi. Makin baca Alkitab, makin kita diberkati. Hidup di dalam firman, kita diberkati. Kalau di luar firman, ya lain lagi ceritanya. Itu risiko, saudara. Kalau di luar firman. Ya. Kemudian di 2 Tawarik 6 ayat yang ke-40, sebab itu ya anakku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Jadi ini doanya, permohonan doa Salomo kepada Allah, kepada Tuhan.
Ya Bapak Saudara, supaya ada perhatian, ya, menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan. Ya. Jadi kalau doa dikabulkan, ya itu luar biasa. Ada doa kita langsung dikabulkan, ada doa kita ditunda dulu, ada doa kita tidak terjawab. Nah, di situ kita harus introspeksi diri. Kenapa doa kita tidak terjawab? Ya karena kita berfoya-foya, ya, jauh dari Tuhan. Ya. Makanya jangan percaya mamon. Matius 6 ayat yang ke-24. Ya. Kalau engkau percaya kepadaku, jangan percaya yang lain, mamon. Ya. Jangan percaya kepada Tuhan. Cukup satu saja, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kalau doa kita mau dekat, ya, di ayat yang ke-41, dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu, kiranya ya Tuhan Allah imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang kau kasihi bersukacita karena kebaikan. Ya. Jadi orang-orang yang kasihi, ya, bersukacita. Jadi kita harus bersukacita karena Tuhan, kebaikan, ya, kasih Tuhan, begitu nyata. Ya. Bersukacita, bergembira di hadapan Tuhan, ya, damai sejahtera. Ya. Baca firman Tuhan, ya, damai sejahtera, ada kuasa. Ya Bapak Saudara, ya, rajin, ya, berdoa, rajin bekerja, menjadi pelaku-pelaku firman, ya, mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu risiko itu. Ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Di ayat yang terakhir, 2 Tawarik 6 ayat yang ke-42, ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ya. Jadi janganlah menolak orang yang diurapi. Ya. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita tentu diurapi, menyampaikan kabar baik, kabar firman Tuhan, ya, kepada orang-orang, supaya mereka mengerti apa maunya Tuhan. Ya. Apa yang kita pikirkan, ya, Tuhan sudah sediain jauh sebelumnya. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya. Manusia boleh merencanakan, tapi keputusan hanya di dalam Tuhan. Ya, makanya kita harus berserah kepada Tuhan. Ya. Berserulah kepada Tuhan dan cari Tuhan. Ya. Hari Senin sampai hari Sabtu kita bekerja, hari Minggu istirahat dulu, gereja dulu, pulang ibadah gereja baru lanjut lagi kerjanya. Jangan main bolong-bolong kerjanya. Ya. Nanti Tuhan kasih hukuman nanti. Ya. Kerja juga tidak ada uang. Ya. Stres dan frustasi. Ya karena semuanya untuk dirinya. Waktu untuk Tuhan tidak ada. Ya, makanya jangan salahkan Tuhan kalau ada hal-hal yang menimpa, ya, dirinya. Ya. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hambamu itu. Ya. Jadi ini Salomo. Ya. Jadi ingat Daud lagi. Ya, Daud tugasnya dulu, ya, berperang saja, melawan orang Filistin, bermacam-macam, menang terus. Bahkan Saul takut kepada Daud sampai seumur hidupnya. Ya, karena Tuhan menyertai Daud di masa itu. Sekarang kepada Salomo, ya, tugasnya membangun bait Allah yang begitu megah. Ya. Jadi ada tugas poin-poin penting itu. Kaya raya, tapi akhirnya jatuh juga karena banyak istri menyembah ilah-ilah, bahkan ratusan lebih istrinya. Ya. Jadi jangan lupa Tuhan di situ, karena kita diberkati lupa Tuhan, jatuh lagi. Ya.
Nah, itu kita harus banyak belajar. Ya. Ambil Alkitab, baca. Ya. Di situ ada jawaban yang pasti. Ada kuasa di sana. Doa penuh kuasa, baca Alkitab firman Tuhan penuh kuasa, puji-pujian penuh kuasa. Iman, pengharapan, kasih lakukan setiap hari. Ya, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Rabu tanggal 8 Januari 2025 di 2 Tawarik 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Ya Tuhan Allah, janganlah engkau menolak orang yang telah kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud, hamba-Mu itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.